Kenggong Rejo Pesen mempersembahkan dari pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian yang berbahagia? Dalam kesempatan kali ini saya hadir untuk memberikan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, dalam pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu teks laporan percobaan. Simak terus untuk kalian semuanya dan jangan lupa belajar dengan baik, perhatikan, lalu pelajari dengan sendiri dan pahami. Insya Allah kalian akan memilih yang terbaik. Baik, dalam kesempatan kali ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala siapapun yang telah mendukung saya untuk melaksanakan pendidikan secara daring ini. Dan mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan nanti akan memberikan sebuah manfaat tersendiri buat kalian semuanya, terutama untuk meningkatkan tentang wawasan kebahasaan Indonesia, khususnya untuk kelas 9 semester 1 MTS Aliyah Purwasaba. Untuk menyingkat waktu langsung aja kita sampaikan materinya. Yang pertama itu kita harus tahu tentang teks laporan. Pengertian dari sebuah teks laporan. Apa sih pengertian teks laporan? Kalian tentunya sudah paham sekali. Tapi mungkin ada yang belum. Oh iya, ada yang tahu? Oke, pastinya kalian sudah tahu dan paham. Tapi untuk jelasnya kita pelajari bersama-sama ya. Siap. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ini sebuah teks laporan percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Biasanya ini dilakukan untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau bentuk-bentuk laporan praktikum. Ya kan, karya ilmiah, praktikum. Tujuannya apa sih? Pastikan ada tuh tujuannya. Kenapa orang itu membuat teks laporan? Yang jelas tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuatnya. Itu maksudnya, ya kan? Iya, jadi sebuah bentuk tulisan yang ditulis mengenai hasil dari percobaan. Harapannya orang ketika kita sudah membuat penelitian maka membaca dan mungkin akan bisa mengetahui dari kita yang meneliti. Gitu ceritanya ya. Sudah paham tentang teks laporan ya, baik makna teks laporan maupun tujuannya dan bagaimana untuk menuliskan apa yang harus dituliskan. Silakan kalian pahami lagi dengan buku panduan yang kalian miliki. Yuk kita lanjut kembali. Tadi adalah tentang makna dari sebuah laporan dan tujuannya. Sekarang mungkin kalian bertanya, kalau itu saya sampaikan beberapa hal yaitu tentang tujuannya, maka sekarang kita tentukan dengan fungsinya. Ya, kalau tadi yang pertama tujuannya itu adalah agar orang mengerti tentang informasi apa yang telah kita lakukan, maka fungsi dari sebuah laporan yang pertama adalah sebagai pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas. Ya. Adi, kamu ke warung, tolong belikan saya minyak goreng, bumbu dapur,
ya. Kemudian tepung masing-masing 1 kilogram. Oke mam, siap. Gitu ya. Nah, Adi pulang dari warung. Adi dibawai uang sekitar 50.000 rupiah. Maka dia pulang. Assalamualaikum. Ini mah becerannya, becerannya belanjaannya gitu ya maksudnya. Ya. Uang 50.000 saya buat membeli 1 kilogram minyak seharga 16.000 rupiah. Tepung 1 kilogram seharga 8.000 rupiah. Bumbu dapur 7.000. Berapa hasilnya? 16 karo 8 piro. 16 karo 8 ini jadi jumlahnya berapa coba? Ayo matematikanya mesti kudu ngerti, ringan banget ya. 16 tambah 8 berarti kan di sini ada 24 tambah 7 31 ribu rupiah. Duitnya 50.000. Ini kembalinya uang dari 50.000 rupiah. Ini laporan jelas. Oh iya, betul. Udah deh, lebihnya buat kamu aja untuk beli kuota agar bisa ngikutin daring. Gitu ya, ya kan ya. Secara kan begitu ya. Ya, kita melaporkan sebuah tanggung jawab kerja kita. Ya. Tanggung jawab kerja kita itu secara mudahnya. Kemudian yang kedua adalah laporan juga digunakan sebagai landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Mah, si Adi bilang begitu, mah, tuh kan kuota saya habis mas, mah. Sudah habis, buat apa sih? Ya SML bukan ya, tapi nggak maunya kuota saya habis. Padahal daring masih berjalan sekitar sampai beberapa minggu lagi mah. Oke, mah, tolong dong beliin HP yang support lagi deh. Nah, ini jadul banget, terus lagian juga lelet sekali. Namanya mikir lagi. Udahlah kalau nggak dibeliin ya biar aku ketinggalan terus dong mah. Mama mau aku ketinggalan pelajaran. Titik. Mama berpikir, oh iya, kuota habis, HP nggak support, ketinggalan pelajaran. Ambil keputusan, dah, kamu besok beli HP baru, ya kan? Secara begitu, betul kan? Jangan HP yang baru ketabrak truk gitu kan? Saya nggak boleh. Tapi HP yang masih utuh, yang masih baru, biar kamu belajarnya lebih mantap. Ini pengambilan keputusan karena ada beberapa hal yang perlu kita sikapi. Daring tetap masih berjalan, kuota juga harus jalan, HP-nya nggak support, boring dah. Yang lagi sekolah ya, aduh mah gimana sih sinyalnya nggak ada, ya? Terus udah ada loadingnya lama, pusing. Jangan gitu, sederhana lebih baik, bersabar itu lebih baik. Jangan kata begitu, ya, pemborosan namanya. Oke, ya. Kemudian yang ketiga adalah alat untuk melakukan pengawasan, ya kan? Coba tadi kita hitung yang sekilo beratnya bener nggak nih? Wah, kurang 3 on. Cuma segini harganya udah 16.000 rupiah. Padahal kamu beli 1 botol, aturan harganya 8.000. Yang lainnya kemana duitnya? Oh, ini tepat, harganya 16.000 rupiah. Wah, ini 1 kilo 8.000. Wah, ini 7.000 ya aja lah, nggak apa-apa. Ya kan, ini contoh secara mudah. Nggak usah nyontoh yang susah-susah. Kan? Yang mudah aja ada, apalagi kalau kita ambil yang susah terlalu lama nanti berpikirnya pentingnya ya. Oke, yang terakhir adalah dokumen sebagai bahan studi
dan pengalaman bagi orang lain. Ya. Kira-kira ketika kita menyusun sebuah laporan, apa saja yang perlu kita susun? Maka orang itu harus mencari referensi dari penyusunan laporan orang yang lain. Boleh sebagai referensi, sebagai bahan acuan. Itu adalah fungsi teks laporan. Oke. Ya. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia. Iya, memang kali ini kita beda banget. Belajar kita itu lewat daring. Coba kalau yang hari ini nggak lagi ngadepin HP, lagi nggak ada kuota, waduh. Mudah-mudahan kondisi pandemik COVID-19 segera berakhir dan kita akan bersekolah bersama-sama di sekolah kita masing-masing. Ya. Dan secara kita udah lama, beberapa bulan di rumah aja, ngerjain soal di rumah, belajar di rumah, nggak pernah tatap muka dengan seorang guru, ya kan? Kita harus prihatin, tapi kita harus berdoa agar cepat-cepat berakhir dan pembelajaran akan cepat dapat terrealisasikan kembali. Kita bisa bergaul di sekolah kembali, bisa tatap muka langsung dengan guru kembali, sehingga kita tidak bingung, ya kan? Begitu. Oke ya. Tapi kamu sepanjang ini harus baik-baik aja, jaga kesehatan, kemudian juga selalu membatasi pergaulan. Bukan membatasi pergaulan, tapi kita harus jaga jarak dengan teman-temannya atau dengan siapapun agar tidak tertular atau terinfeksi oleh COVID-19. Gitu maksudnya. Oke, tujuan dan makna dari sebuah laporan percobaan kita udah sampaikan. Yang berikutnya tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi teks laporan. Sebelum kita mengidentifikasi, jelas bahwasanya apa sih identifikasi itu? Ada orang kata mencocokkan, ya kan? Meneliti perbagian-bagian yang ada pada benda atau objek yang kita hadapi. Nah, itulah kata mengidentifikasi, juga mencocokkan, ya kan? Cara misalnya kita mengambil satu contoh. Kita mengambil contoh yaitu sebentar, ya. Nah, ini, ya kan? Ini adalah sebuah tanaman, di mana tanaman ini akan terdiri dari beberapa bagian-bagian menurut buku yang kita baca. Apa benar sih tanaman itu terdapat batangnya? Ini terdapat batangnya. Ini terdapat daunnya. Bahkan terdapat rantingnya. Dan juga ada akarnya. Juga tumbuh di media tanah. Seperti yang kita pijak sekarang ini. Ini cukup untuk mempermudah kita mengambil sebuah contoh teks laporan. Ya. Ini contohnya, ya, tumbuhan. Misalnya seperti itu sebagai contoh. Maka ketika kita mengidentifikasi, kita mencocokkan apa yang telah menjadi pengetahuan kita lewat membaca. Contoh, pohon. Pohon adalah sebuah tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di media tanam berupa tanah. Ya kan? Pohon, ya kan, di media tanah. Pohon akan terdapat beberapa bagian-bagian, di antaranya akar. Akar adalah digunakan untuk menyerap makanan, ya, unsur-unsur makanan untuk meningkatkan pertumbuhan bagi pohon itu sendiri. Ini bagian
akar. Kemudian yang berikutnya, batang. Batang digunakan atau berfungsi untuk menyangga ranting, dahan, daun, buah. Kita cocokkan apakah betul ada batangnya, kan? Kemudian yang ketiga, selain batang juga ada daun. Daun menurut yang kita baca ya, digunakan atau berfungsi untuk melakukan apa? Metabolisme pada tumbuhan tersebut. Karena daun memiliki klorofil. Ya. Ini sebagai contohnya. Secara mudah saja. Ya kan? Apalagi misalnya kita melaporkan apa? Coba kamu pernah punya sesuatu pandangan tentang laporan apa misalnya? Oke, laporan kejadian, peristiwa yang pernah kita lihat, kegiatan karnaval untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang kesekian kali, yang ke-73 misalnya, adalah begitu meriah. Kegiatan tersebut diikuti oleh 27 kontingen dari berbagai elemen masyarakat desa A, yang mereka menampilkan apa misalnya, menampilkan kesenian tradisional berdasarkan atas suku dan bangsa misalnya. Kegiatan yang meriah ini disambut oleh antusias warga setempat. Dan kegiatan ini dibuka langsung oleh beliau, Bapak Lurah Desa setempat. Paham? Nah, seperti itulah bentuk sebuah laporan. Paham? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Berarti kalian termasuk anak-anak yang luar biasa, karena dengan belajar melalui daring ini memang kita dituntut untuk bisa mengeksplor kemampuan kita. Kemudian kita berusaha untuk menggali potensi diri kita agar kita paham, ya walaupun kita hanya lewat sosial media. Itu tentang bagaimana kita mengidentifikasi, ya, gitu maksudnya. Ya, selain kita bisa mengidentifikasi sebuah laporan, ya, kita juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lagi, yaitu yang berikutnya adalah menyimpulkan. Kamu tahu menyimpulkan? Menyimpulkan itu bukan meringkas. Menyimpulkan itu bukan meresensi. Bukan juga bukan sebuah resensi saja. Tapi adalah kita itu ketika kita menyimpulkan itu, kita akan memiliki gambaran umum dari apa yang telah kita baca. Juga bukan sinopsis, ya, tapi gambaran umum tentang apa yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Lalu apakah yang harus kita lakukan ketika kita akan menyimpulkan? Yang pertama,
membaca pasti. Ya, dari mana kita akan tahu isinya kecuali kita tidak membaca. Tapi kalau kita membaca pasti akan tahu. Betul nggak? Ya iyalah, kita membaca dulu seluruh dari isi laporan kita baca. Baru langkah yang kedua menentukan ide pokok atau gagasan-gagasan yang terdapat dalam tiap-tiap paragraf. Jangan lupa ketika kita menentukan, kita tuliskan satu persatu gagasan yang terdapat dalam tiap-tiap paragraf. Dan yang berikutnya, pada gagasan yang telah kita tuliskan, kita lakukan penulisan ulang, dan gagasan itu kita buat dalam satu paragraf. Ya, betul. Jadi ada 5 gagasan pokok, maka kita gabungkan 5 gagasan pokok itu. Boleh. Ya, jadi satu paragraf. Ya. Baru yang terakhir adalah memaknai, memberikan kesan umum. Betul nggak? Ayo. Top. Memaknai. Berarti kita mengambil sebuah pendapat dari apa yang tertera dalam tiap paragraf tadi. Mengambil satu bentuk kata atau kelompok kata yang dalam kelompok kata tersebut akan mewakili secara keseluruhan isi dari sebuah pokok paragrafnya. Oke, itu kurang lebihnya seperti begitu, Mas. Baik. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya, ada tugas buat kalian. Yang pertama, lakukan sebuah penelitian pada objek yang kalian dapati. Entah itu burung, ayam, kambing, atau mungkin pepohonan atau rumah. Yang pertama, ya. Yang kedua, tentukan pokok-pokok paragraf yang kalian akan sampaikan. Tentukan pokok-pokok paragrafnya dulu sebagai kerangkanya. Yang ketiga, kembangkan kerangka tersebut hingga menjadi sebuah teks laporan. You know that? Tahu? Oke. Terima kasih kalau kamu sudah memahaminya, dan tugas itu kalian masukkan ke dalam lembar kerja kalian. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan saya lakukan penilaian secara bersama-sama, ya. Jangan kamu bingung, Pak, lewat WA. Oh, enggak usah. Kamu cukup simpan saja dulu di buku lembar kerja, dan sambil berdoa mudah-mudahan COVID-19 cepat sudah betul-betul hilang, lenyap, new normal kembali lagi pada sebuah normal. Gitu aja ya. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, masih di Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sekali lagi marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini cepat sirna, cepat membaik, dan kita dapat bersosialisasi dengan lega. Untuk sementara kalian tetap satu, ya, adalah memakai masker, mencuci tangan, membiasakan hidup bersih, kemudian jauhi kerumunan, batasi pergaulan, ya, begitu. Terima kasih. Dukung pemerintah untuk
ikut serta dalam melenyapkan COVID-19 dengan mematuhi segala protokoler yang telah ditentukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung dengan kami di daring pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Sampai jumpa di episode